Anda pilih Ganjar, maka sebetulnya Anda mencoblos kandidat hangus. Suara Anda itu hangus. Hangus. Suara Anda sia-sia. Ya, ini khotbah terpenting pada hari ini. Wahai pemilih Ganjar Mahfud, Anda nyoblos Ganjar Mahfud pada 14 Februari 2006, suara Anda hangus. Tapi tidak bisa. Yang mengatur bukan kamu, yang mengatur sana Allah Subhanahu wa taala. Menang tidaknya Ganjar itu bukan urusan kamu, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma tukang lembaga survei yang sudah masuk angin, kebanyakan makan duit dari pemerintah ya. Ingat ya. Karena Anda tidak akan lolos ke putaran kedua. Yang lolos ke putaran kedua adalah Prabowo dengan Anies. Daripada suara Anda angus, ya, lebih baik Anda memilih nomor 2. Itu. Jadi itu adalah alasan tambahan. Kalau Anda masih merasa bahwa saya pilih Mas Ganjar karena dia merakyat, Pak Prabowo kurang merakyat, saya kasih alasan lain. Bahwa Anda kalau pilih Prabowo, Anda menyelamatkan suara Anda membuat pemilu ini hemat waktu, pemilu ini hemat biaya, dan saya jamin, ya, dalam tanda kutip nih ya, jaminnya ya, namanya usaha manusia kan, bahwa hidup Anda akan lebih tenang. Kita buktikan tanggal 14 Februari nanti. Apakah Prabowo yang tidak lolos babak kedua atau Pak Ganjar Pranowo yang akan melaju menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Ya ini yang kita pertanyakan. Anda lembaga survei atau konsultan politik? Kan di situ ada yang namanya konflik of interest. Gini. Atau dua-duanya kalau bicara itu survei harus ya, berpihak. kalau kita Tidak bicara boleh survei berpihak, Bang Guntur. Tapi kenyataannya tidak semua ya. Kita contoh. Makanya, sebenarnya Anda kalau mau survei aja sendiri. Publikasikan dong. Kita bicara tentang etika ya, seorang ilmuwan Etika survei apa? politik dengan Etika konsultan apa? politik Ini harus kita dibedakan gitu loh. Survei Ada dengan konflik of interest metodologi di yang situ. standar, dengan pertanyaan yang standar, yang Anda bisa cek di semua jurnal-jurnal ilmu politik. Ya memang bunyinya begitu. Saya mempertanyakan Anda tukang survei atau tim sesnya Prabowo Gibran dengan membuat gerakan satu putaran. Boleh dong, sebagai saya kan boleh saja saya. Ketika saya nggak percaya Anda boleh dong kalau gitu. Tetapi saya juga mau jadi aktivis boleh dong. Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi calon presiden dan wakil presiden pilihan generasi Z atau Gen Z. Hal itu terbukti pemirsa dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapat elektabilitas 34,9%. Kemudian disusul pasangan Prabowo Gibran dengan elektabilitas 33,1%. Sementara elektabilitas Anies Muhaimin 26,1%. Survei ini dilakukan pada 16 hingga 21 Desember 2023 di 34 provinsi dengan populasi survei Gen Z atau usia 17 hingga 23 tahun. Pemirsa, Lembaga Indonesia Political Expert merilis hasil survei terkini. Ya, pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud unggul atas Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin. Hasil survei Indonesia Political Expert menyebutkan survei yang dilaksanakan selama 3 periode, yakni periode Agustus hingga September, kemudian periode November, dan periode Desember 2023, menunjukkan pasangan Ganjar Mahfud berturut-turut memperoleh elektabilitas 30,45%, 32,78%, dan 33,57%. Sementara itu pasangan Prabowo Gibran di posisi kedua mendapatkan elektabilitas 29,89%, 30,75%, dan 31,25%. Sementara itu di posisi terakhir pasangan Anies Muhaimin mengumpulkan elektabilitas 23,79%, 25,60%, dan 26,79%. Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI merilis hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres di kalangan Gen Z pasca debat perdana Capres dan Cawapres pemilu 2024. Hasilnya, elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD unggul di kalangan generasi Z. Survei dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 21 Desember 2023 secara nasional di 34 provinsi di Indonesia. Lembaga ASI menyatakan populasi survei ini ialah Gen Z
atau penduduk usia 17-23 tahun. Survei dilakukan dengan cara telesurvei melalui metode Random Digit Dialing atau RDD, yakni teknik penarikan sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Jumlah sampel 1.200 responden dan dengan asumsi simple random sampling, maka margin of error atau MOE adalah kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan mengatakan, elektabilitas Ganjar Mahfud di kalangan Gen Z unggul dengan 34,9%, disusul Prabowo Gibran 33,1% dan Anies Caimin 26,1%. Sedangkan pemilih di kalangan Gen Z yang belum menentukan pilihannya atau undecided voters sebesar 12,0%. Nah, saya bacakan urutannya ya. Yang pertama, menempati urutan pertama adalah Ganjar Mahfud di angka 34,9%. Kemudian Prabowo Gibran di angka 33,1%. Pasangan Amin di angka 26,1%. Kemudian undecided voters itu di angka 5,9%. Ujar Ali Rifan dalam rilis survei tersebut di Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Jadi ini urutannya. Posisinya yang kalau bicara urutan pertama adalah Ganjar Mahfud, disusul Prabowo Gibran, kemudian pasangan Amin. Tambahnya, Ali Rifan mengatakan, potret Gen Z merupakan pemilih kritis dan lebih otonom. Sebab secara demografi, kata dia, Gen Z dalam survei kebanyakan adalah mahasiswa dan belum menikah. Nah, jadi ini adalah potret para Gen Z. Mereka adalah pemilih kritis, pemilih yang menurut saya lebih otonom. Karena secara mayoritas, kalau kita baca demografinya, mereka terdiri dari beberapa mahasiswa. Kemudian rata-rata mereka belum menikah. Jadi secara beban itu tidak seperti generasi di atasnya, Gen milenial dan Gen X. Makanya pilihannya tentu saja jauh lebih kritis angka-angka ini, ucapnya. Sementara itu, Lembaga Indonesia Political Expert atau IPE merilis hasil survei terkini di mana pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud MD unggul atas Prabowo Gibran Rakabuming dan Anies Muhaimin. Direktur Survei IPE Agustanto di Jakarta pada Selasa menjelaskan, survei dilaksanakan selama 3 periode yakni Agustus, September, November, dan Desember 2023. Pasangan Ganjar Mahfud berturut-turut memperoleh elektabilitas 30,45%, 32,78%, dan 33,57%. Pasangan Prabowo Gibran mendapat elektabilitas 29,89%, 30,75%, dan 31,25%. Sementara pasangan Anies Muhaimin mengumpulkan elektabilitas 23,79%, 25,60%, dan 26,79%. Untuk periode Desember 2023, tersisa 8,39% responden yang belum menjawab atau tidak tahu, ujarnya. Agustanto menjelaskan, beberapa temuan menarik dalam riset mereka, di antaranya soliditas pasangan Anies Muhaimin dalam melakukan kampanye secara gerilya dan mengkonsolidasikan basis massa Nahdlatul Ulama atau NU, mendapatkan hasil yang cukup baik. Terbukti adanya kenaikan yang signifikan pada elektabilitas pasangan periode Agustus hingga Desember. Lanjut dia, kenaikan elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mempunyai relevansi yang cukup kuat dengan figur idaman capres atau cawapres yang diinginkan masyarakat, yakni dekat dengan rakyat, bebas KKN atau korupsi, jujur, dan dapat dipercaya. Selain itu, alasan mengapa responden memilih pasangan Prabowo Gibran bukan karena visi misinya, tetapi dikarenakan bantuan sosial yang mereka terima selama rentang Oktober hingga Desember 2023. Tidak ada turbulensi politik dan hal-hal yang bersifat mengganggu personifikasi pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud bisa menjadi faktor mengapa elektabilitas kedua pasangan ini bergerak dan meningkat, jelasnya.
Survei IPE dilaksanakan rentang waktu Agustus 2023 hingga Januari 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Teknik pengambilan sampel dengan metode random perpusat dengan jumlah sampel sebanyak 2.400 responden. Survei menggunakan sampling error sebesar 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.